Berarti udah berapa tahun ya Pak Omocha Toys Kita itu? sudah 17 tahun. Hmm, Berapa? keren. 17 bisa bertahan. Pertama kenapa kita mengenal mainan edukasi ya? Mm-mm. Eh, ada kenalan saya itu mau pulang ke Jepang waktu itu. Orang-orang itu kalau mau pulang itu kan ada garage sale ya. Waktu itu kita datang ke rumahnya ada salah satu mainan edukasi yang dikasihkan ke kita gitu. Sudah nggak dipakai karena anaknya sudah besar. Tapi dia masih utuh Oh, itu. Mainan balok-balokan itu masih utuh. Anak saya waktu itu anak pertama saya suka sekali dengan mainan tersebut. Suka dengan mainan tersebut. Eh, Anak-anak tetangga juga suka. Kemudian istri saya mencari mainan tuh di ini di Pasaraya waktu itu. Pasaraya Blok M. Ada, tapi iya. agak mahal. Mahal. Selain itu kita nyari mainan-mainan lainnya agak susah tuh. Agak susah. Nah, ini istri saya berpikir ini bisa jadi peluang usaha untuk dirinya gitu ya. Jadi lihat pasar sama lihat kesukaan anak Bapak juga ya ternyata ya. Ya, 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 ya. Jadi tadi itu Oh, ngelihat, emang. oh, ya, tapi kita memang tidak terlalu banyak berpikir ya apa ini bagaimana laku atau enggak gitu juga enggak sebetulnya. Heeh. Ternyata setelah seiring jalan, ya karena juga mungkin model karena kecil ya modalnya tidak terlalu besar, jadi tidak terlalu pokoknya ingin ingin usahanya jalan aja dulu begitu. Hebat sih langsung terjun langsung ya. Nggak pakai ragu-ragu. Bener. Ya, istri saya Hebat. yang dulu terjun langsung. Ya perempuan kalau udah punya mau mungkin dia langsung kerja. Jadi Bapak tuh nggak ada kayak observasi dari nol ya kayak desain mainannya sendiri, tapi Bapak tuh observasi pasar yang udah ada gitu ya Pak? Kayak Observasi observasi pasar mainan apa? kita tidak observasi pasar, kita tidak Heeh. tidak riset saat itu ya, kita tidak riset. Ya kita tahunya mainan edukatif itu ya dari supplier kami. Nah, itu dia punya produk, dia punya stok. Waktu itu di Jakarta, ya kita ambil dari dia produk yang apa. Tapi sambil kita belajar ini produk mainan edukasi ini apa. Saya belajar, saya belajar puzzle itu artinya apa, balok itu apa, fungsi-fungsinya. Jadi sambil learning by doing. By doing kita belajar. Lalu setelah itu baru Bapak coba buat sendiri ya? Ya, Hmm. karena kebutuhan pasar ya. Kebutuhan pasar. Mm-mm, paham. Jadi ya, kita barangnya laku, tapi supply-nya tidak mencukupi. Kita sudah cari itu. Saat itu kita sudah cari ke sana kemari. Ya mungkin karena kita juga tadi itu tidak riset supplier ya kita memang karena tidak tahu ya kita dari mana sumbernya orang yang tahu sumber kan kadang-kadang tidak mau membuka sumbernya Pak. Iya, bener sih. Mm, Internet sudah seperti sekarang. mm-mm. Tapi kayak hebat aja gitu loh, kayak bisa kepikiran buat akhirnya supply sendiri. Kan jadi gampang ya memenuhinya ya dibanding mesti apa mengandalkan orang lain. Oh iya ya kalau kita punya workshop kita lebih gampang. eh, Teman punya workshop itu juga ada kan konsekuensi tersendiri kan. Punya pabrik itu kan Iya, ada konsekuensi yang perlu modal, terus kemudian juga pekerjaan itu harus mencukupi untuk kita harus punya jadi punya beban sebetulnya. Punya beban kalau kita tidak ini anak-anak yang bekerja di kita kan susah gitu ya. Kalau kalau boleh memilih sebetulnya kan ini apa namanya kita jualan aja gitu loh. Jadi pedagang. iya. Pedagang itu Resikonya lebih lebih ringan gede tuh. apa? Heeh. Ya, Tapi ya, ya. tapi hebat loh, berarti kliennya tuh udah banyak ya dari dulu ya, sampai supply-nya tuh kurang. Nah, saya bikin situs web. Kemudian ya tapi sebetulnya waktu itu masih sangat simpel sekali masih blogspot itu ya pakai blogspot itu ya kita pokoknya informasi kita sebarkan lah kita sebarkan. Nah, tapi waktu internet belum seperti sekarang belum ada tuh multimedia apa kalau dulu ada namanya Friendster sekarang ada Facebook ya ada Iya, Facebook dulu Shopee Tokopedia itu belum ada dulu waktu saya mulai 2007 ya. iya bener-bener. Terus kalau misalnya langkah proses pembuatan mainan edukasinya itu bagaimana, Pak? Mulai dari desain kah atau Sekarang langsung udah sekarang tahu polanya? Iya. kalau sekarang kita sudah mulai dari desain sampai Hmm. sampai penjualan kita sudah punya sendiri. Sudah ada timnya. Oh, udah mandiri ya berarti buat diri sendiri. Ya, ya, kita sudah ada. Tapi juga tergantung dari produk yang mau kita bikin. Kalau pelanggan itu order desainnya Mm-mm. dari mereka. Desainnya dari mereka, teknis pekerjaannya Oh, baru dari kami. Mereka kadang-kadang tidak tahu teknis bekerjanya nggak tahu. Kadang-kadang juga mereka ada desainnya nggak hanya awang-awang lah maunya seperti ini seperti ini. Nah itu kita kira-kira seperti ini ya. Karena baru ya 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 seperti ini gitu kan. Mbak Chelsea ini nanti bagian dari desain produk ya.
Iya, lagi belajar. Ya. Nah itu iya desainer aku itu jadi kan iya. desainer desainer itu kan kami sering itu terima pekerjaan mereka melalui desainer, tapi desainer itu ya gambarnya bagus, tapi nanti teknis pekerjaannya itu nggak tahu. Nah itu kadang-kadang harus konsultasi dengan ya disesuaikan dengan lapangan lah ya. Di Benar. laptopnya begini tapi lapangannya begini kan. Di tempat kami loh ya. Kalau mungkin lapangannya kalau ke bawah langsung ke tempat yang lebih besar mungkin mereka bisa produksi, tapi kalau di tempat kami yang UMKM ya eh, disesuaikan dengan mesin-mesin Hmm. yang kami punyai ya gitu. Heeh. Heeh. Ya kami ada staf saya yang bisa menggambar, nah itu saya suruh desain, tapi ya tidak terlalu canggih, memang tidak terlalu canggih. Yang canggih itu memang kalau ada desain dari luar, nah itu lebih bagus gitu ya, lebih bagus.